Oke, makasih Pak Teguh untuk kesempatannya. Maaf kalau kameranya agak gelap, kurang kelihatan. Saya pengen tanya sih Pak, buat prospek poultry buat tahun 2023 itu gimana? Soalnya kan kalau poultry hubungannya kan pasti dengan harga jagung ya Pak, kurang Ya, lebih seperti itu. Itu sih Pak. Pak Yohanes udah pegang sahamnya, saham apa? Java sih Pak, Di harga berapa? di harga 1.500-an, Sekarang Java berapa? 1.300-an Pak. 1.300-an, oke. Kalau Cepin, Malindo nggak pegang? Enggak. Saya jawab ya, Pak Yohanes. Oke. Oke. Nah, kita lihat dulu harga jagung itu sendiri ya. Nah, di sini kita ada harga, ini sih palm oil, sebentar kita coba cari dulu. Biasanya ada di sebelah sini nih. Nah, ini harga corn ya. Kelihatan Pak Kelihatan, Yohanes ya. kelihatan. Nah, ini harga jagung ya, harga jagung dunia. Nah, ini masih tinggi sekali kalau kita lihat secara historis. Jadi dulu sebelum pandemi harga jagung itu masih di apa namanya? 300, saya nggak ingat juga sih ini $300 apa 300 apa ya, itu per bushel namanya, per gantang. Dan sekarang, tapi kata kuncinya adalah dulu dia harganya 300-an, sekarang udah 667. Sempat naik sampai 800, lalu turun ya, tapi ketika turun pun dia masih tinggi di 600. Jadi harganya masih 2 kali lipat lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Dulu 300, sekarang 600, seperti itu. Ya. Nah, kata kuncinya adalah kalau untuk jagung, memang kita mayoritas masih impor, Pak Yohanes dan teman-teman yang lain. Kita memang memproduksi jagung ya, tapi masih sedikit lah. Jadi beda dengan misalnya beras, padi, kita bisa swasembada lah, kita bisa tidak perlu impor sebenarnya. Tapi kalau untuk jagung itu masih mayoritas itu masih impor seperti itu. Jadi harga internasional tadi itu masih berlaku. Maksud saya begini, kalau misalnya kita bicara harga beras ya, maka tidak peduli harga beras dunia naik atau turun, itu nggak ngaruh ke kita karena kita kan produksi sendiri. Tapi kalau untuk jagung, mau tidak mau harga internasional itu berpengaruh karena perusahaan-perusahaan pakan ayam itu harus beli dari luar negeri, harus impor. Kedua, kalau kita impor, maka hubungannya dengan kurs rupiah. Rupiah kita, saya tadi sudah bilang, memang cukup kuat dibanding mata uang negara lain yang pada jeblok terhadap dolar. Tapi ya kita tetap turun juga Pak. Dulu kita 13.000, 14.000, sekarang 15.000 per dolar. 15.000 rupiah per dolar. Jadi sudah harga jagungnya naik dalam dolar ya. Ketika dikonversi ke rupiah, ya naiknya lebih tinggi lagi. Tadi harganya naik 2 kali lipat, ketika dikonversi ke rupiah, ya mungkin naiknya menjadi 2,5 kali lipat atau berapalah. Harganya yang tadinya 1.000 itu bukan naik jadi 2.000, tapi jadi 2.500 misalnya. Seperti itu. Jadi memang cost-nya ini masih sangat tinggi bagi perusahaan-perusahaan poultry di Indonesia. Nah, di sisi lain, sebenarnya ketika harga atau beban produksi perusahaan poultry ini naik, maka Java, Sharon Pokpan itu bisa mengakalinya dengan apa? Dengan menaikkan harga jual produknya. Tapi, ya, dan ini saya antara kagum dengan kasihan terhadap ini bukan kasihan gimana ya, tapi oke lah, saya kagum lah dengan cara kerja pemerintah. Pak Yohanes, daging ayam dan juga telur itu dianggap sebagai kebutuhan pokok. Artinya apa? Harganya sangat-sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kalau naik sedikit aja itu langsung operasi pasar.
langsung diturunin lagi gitu loh. Harga telur sempat 30.000, langsung entah gimana caranya dibikin harganya turun lagi dan sekarang stabil lagi di level 27.000 per kilo. Malah kalau kita belinya agak banyak di pasar gitu bisa lebih murah lagi 25.000. Daging ayam sempat naik, turun lagi. Nugget segala macam naik, turun lagi. Nah kalau kayak gitu ceritanya Pak Yohanes, gimana caranya Japfa bisa cuan? Ya, gimana caranya perusahaan-perusahaan poultry ini bisa cuan? Di satu sisi biaya produksinya naik ya, tapi di sisi lain harga jual produknya tidak bisa dinaikkan. Jadi kalau beda ceritanya dengan perusahaan lain otomotif misalnya, tadi saya sudah bilang, harga otomotif mahal sekarang, ya dibiarkan sama pemerintah nggak masalah. Karena apa? Otomotif, mobil, motor itu bukan kebutuhan pokok. Orang nggak harus beli itu untuk hidup. Beda dengan katakanlah telur segala macam ya itu kan untuk makan sehari-hari. Harganya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi sejak saat itu, sejak saya menyadari bahwa intervensi pemerintah ini sangat kuat terhadap harga kebutuhan pokok ya sudah. Saya sempat tertarik sebenarnya Pak sama Malindo, bukan Japfa sih, sama Malindo karena saya pikir dengan ekonomi sekarang sudah pulih, harga ayam, telur itu bisa mahal gitu loh. Bisa mahal seperti harga kemarin CPO juga mahal ya, harga batu bara juga mahal. Tapi karena adanya intervensi pemerintah itu tidak pernah terjadi. Harga jagungnya mahal dibiarkan, kenapa? Ya karena orang Indonesia nggak makan jagung juga sih Pak. Kan kita makannya kalau nggak beras, Indomie. Jadi yang diatur di sini harga tepung terigu dan juga harga beras. Beras untuk nasi ya. Tapi harga jagung dibiarkan. Karena yang butuh itu adalah perusahaan-perusahaan, bukan masyarakat umum. Jadi ya sudah Pak Yohanes. Menurut saya untuk sektor poultry sampai tahun 2023 nanti mungkin masih belum cukup bagus. Karena apa? Karena harga-harga kayak jagung tadi Pak. Meskipun di satu sisi ya mungkin nggak akan naik lebih tinggi lagi ya, tapi juga belum akan turun signifikan dalam waktu dekat. Kenapa? Jagung dan juga kebutuhan pokok yang lain itu bagaimana cara distribusinya dari negara ke negara, dari daerah ke daerah. Ya pakai mobil, pakai kapal, pakai kereta api dan seterusnya. Bahan bakarnya apa? Minyak. Ya kan harga minyak sekarang lagi tinggi, BBM lagi tinggi. Ya otomatis harga jagung dan yang lain-lain ikutan tinggi seperti itu. Jadi belum waktunya untuk turun. Dan kalau begitu, biaya produksi tetap tinggi, ya, sedangkan harga produknya juga tidak bisa naik. Mungkin sampai tahun 2023 nanti kinerja Japfa dan kawan-kawan masih belum akan bagus dan sahamnya nggak akan kemana-mana. Kalau turun sih mungkin enggak, karena perusahaannya juga tidak bermasalah, tidak ada gagal bayar utang atau apa, tapi mungkin juga nggak akan naik dulu gitu. Cukup Pak Yohanes? Cukup Pak, makasih Pak Teguh. Jadi gimana, mau cut loss atau hold aja nih? Hold dulu aja Pak, nunggu window dressing. Ya oke, ya keputusan balik lagi ya, tapi intinya analisanya begitu. Ya Pak Yohanes? Oke, makasih Pak Teguh. Lanjut ya.